Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak yang soleha, tolong lihat di sekeliling kalian. Nah, apakah ada anak-anak yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ada Hadir yang hadir. semua belum? Hadir Hadir. semua. Alhamdulillah. Berarti untuk kelas 8D semuanya hadir, nak ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Anak-anak yang soleha, sebelum kita membahas materi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni Amin. Baiklah anak-anak, seperti biasa, pelajaran PAI kita selalu membaca surah-surah pendek. Minggu yang lalu kita membaca surat pendek At-Takasur. Untuk minggu ini kita membaca surat pendek Al-Fil. Untuk anak-anak kita baca sama-sama nak ya. Wahid, Ya, Bu. Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro Kaifa fa'ala rabbuka ashabil alam yaj'al Kaidakum fi tadlil. Allahul Azim. Anak-anakku yang soleha, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air kita, marilah kita sama-sama anak-anak kita membaca butir-butir Pancasila. Masih ingat dengan butir-butir Pancasila, anak-anak? Masih, Bu. Ayo kita baca sama-sama, nak ya. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang yang hikmat Dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kebijaksanaan dalam perbedaan perwakilan. musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, anak-anak masih ingat dengan butir-butir Pancasila. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, apakah anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ingat, Bu. Ayo, dibaca anak-anak, apa materi kita minggu yang lalu? Tentang puasa. Sholat, Bu. Tentang sifat bertanggung jawab, Bu, dan disiplin. Saya, Bu. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, benar. Pelajaran kita minggu yang lalu yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru semuanya? Ya, Betul, betul. patuh, hormat. Alhamdulillah. Untuk materi hari ini yaitu menjadi pribadi berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur. Apakah ada kaitannya dengan pelajaran minggu yang lalu, anak-anak? Ada, Bu. Ada, nak? Ada, nak. Karena hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sifat amanah dan jujur itu sama-sama mencerminkan akhlakul karimah.
Karimah. Akhlakul karimah. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan, anak-anak, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Disimak anak-anak ya. Satu, siswa Ya, dapat Bu. menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh perilaku amanah dan jujur. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sifat menghargai, sifat amanah dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat melakukan refleksi diri terhadap perilaku amanah dan jujur. Itulah anak-anak ya tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan pengertian amanah dan jujur, apakah ada yang tahu pengertian amanah dan jujur, anak-anak? Yusinta? Amanah dapat dipercaya, Bu. Ya benar. Bertanggung Ada jawab, yang Bu. lain, Bertanggung anak-anak? jawab. Bertanggung jawab. Ya benar juga. Menjaga rahasia, Bu. Ya benar. Ada yang tahu pengertian dari jujur? Tidak bohong, Bu. Tidak Bohong, Bu. Tidak berbohong. bohong. Iya. Nah, jadi terima kasih anak-anak ya yang sudah tahu materi kita hari ini yaitu tentang amanah dan jujur. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi kita. Ya. Amanah secara bahasa berarti kepercayaan atau tanggung jawab. Tanggung jawab. Kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan Baik. Baik. Apakah anak-anak pernah diamanahkan? Pernah. Pernah, Bu. Contohnya apa, nak? Jago adek, Bu. Disuruh jago adek. Disuruh ibu Disuruh jago pegang adik. uang kas Itu kelas. amanah dari orang Orang tua. Orang tua. Itu bagus sekali, nak. Nah, itu nak ya. Nah, sedangkan pengertian jujur adalah sikap yang menunjukkan kebenaran dalam ucapan dan perbuatan. Pernah melakukan kejujuran? Pernah. Contohnya apa, nak? Tidak bohong. Iya. Apa lagi? Zulkaida, Ya, apa, nak? pengertian jujur adalah kebenaran atau ucapan yang sejujurnya atau tidak bohong. Ya, benar sekali, naknya. Terima kasih. Nah, pentingnya menjaga amanah dan jujur. Di sini anak-anak ketahui sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, amanah dan kejujuran adalah dua hal yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Kedua nilai tersebut berhubungan erat dengan akhlak mulia yang menjadi ciri orang beriman. Menjaga amanah dan berlaku jujur akan mendatangkan keberkahan hidup, kedamaian dan kepercayaan dari orang lain. Masih semangat anak-anak? Masih, Semangat. Alhamdulillah. Ini ada dalil pentingnya amanah dalam kejujuran. Anak-anak tahu kan surat At-Taubah ayat 119? Siapa yang tahu artinya anak-anak? Belum, Bu. Wahai Wahai orang-orang orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, itu arti dari surat At-Taubah ayat 119. Ayat ini merupakan salah satu bentuk perintah Allah kepada kita untuk menuju kebenaran. salah satunya dengan perkara kejujuran. Sebagai penguatan firman-Nya, salah satu sabdanya menyebutkan bahwa perkara dapat
menjadi jembatan Muslim untuk mengarah ke Surga. surga. Anak-anak yang soleha, di sini ada dampak positif dari amanah dan jujur. Perlu ketahui anak-anak, yang pertama, dampak positif dari amanah dan jujur adalah meningkatkan kepercayaan antara individu dan masyarakat. Tahu dengan individu? Belum, Tahu, Bu. Bu. Apa itu, Bu? Diri sendiri. Belum, Bu. Iya, Diri diri sendiri. sendiri. Kalau masyarakat tahu? Banyak orang. Orang banyak. tetangga. Banyak orang. Ya, itu. banyak. Bu, Rosi samakan. Memperoleh keberkahan dalam hidup dan kepekerjaan. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah di dunia maupun di akhirat. Itulah anak-anak dampak positif dari amanah dan jujur. Di sini anak-anak contoh dari sifat amanah dan jujur. Yang pertama, contoh dari sifat amanah. Satu, Menyelesaikan tugas tepat waktu. tepat waktu. Menjaga rahasia teman dan mengembalikan barang yang dipinjam. Pernah melakukan yang itu, Nak? Pernah. Selalu. Rela Bu pinjam pensil dak balikin. Enggak ada, Bu. Jadi aku ambil Dari saja. sifat amanah, sifat jujur. Yang pertama, mengakui kesalahan saat berbuat salah. Pernah melakukan kesalahan? Tidak. Pernah. Saya anak baik, Bu. Alhamdulillah. Tidak mencontek saat ujian? Sering, Tidak, Bu. Bu. Juni itu sering nyontek yang saya. Oh, kadang-kadang ya. Dak Bu cuma lihat bae, dak contek. Itu ambil pensilnya. Upahnya. Berkata apa adanya tanpa berlebih. Berlebih. Baiklah anak-anak, sudah mengerti penjelasan dari Ibu? Mengerti. Ibu. Mengerti. Baiklah, Ibu akan membagi 2 kelompok untuk diskusi masalah sifat amanah dan jujur. Untuk kelompok yang pertama, Yusinta, Nur Laila, dan Fitri. Kelompok yang kedua yaitu Juniarti, Rosisa, Endang, Ya, Bu. dan Zulkaida. Baiklah anak-anak, Ya. kelompok kalian ya. Nah, untuk soal dikerjakan di diskusi, disimak nak, didengarkan. Mana soalnya? Iya, Bu. Ada 2 soal nak. Yang pertama, Belum, Bu. Yang mana, Bu, soalnya? Mana, Bu? Jalan Belum itu tentu, Bu. ibunya. Ada, Bu, ada. Iya, yang ada, pernah Bu. lakukan, Bu. Belum. yang pertama mencontohkan Ya. sikap dari perilaku amanah. Baik, Bu, dicatat dulu, Bu. Dicatat dulu. Nah, dicatat dulu ya. Bu, pelan-pelan, Bu. Jangan cepet-cepet, Bu. Ya, nak. Yang kedua, Perilaku. sudah nak soal nomor 1? Pelan-pelan, Bu. Ya, Bu. Nomor 2, Bu. Nomor 2, Ya. contoh dari sikap jujur. Sikap jujur. Berapa, Bu? Boleh 1, Bu. Boleh 1, Bu, dijawab, Bu. Jangan nak, itu kan cuma 2 soal, dijawab semua. Contohnya Oh, iya, boleh Bu. 1, Bu, atau banyak, Bu. Iya, minimal 2 nak, minimal 2 contohnya. Baik, Bu. Lagi ditulis, Bu. Ya, silakan anak-anak kumpul untuk berdiskusi. Bagaimana anak-anak? Ada kesulitan? Enggak, Bu. Alhamdulillah.
Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bagaimana? Selesai? Belum, Bu, dikit lagi. Ya, Ibu tunggu ya hasil presentasinya. Anak-anak yang soleha, sebelum kalian mempresentasikan ke depan, ada baiknya kita ice breaking dulu anak-anak ya. Setuju? Iya, Bu. Ya, Setuju. setuju. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, Ibu minta kalian berdiri nak ya untuk ice breaking ini. Iya, Bu. Ikuti aba-aba dari Ibu nak ya. Kalau Ibu Ya, bilang Iya, Bu. Bu. Kalau Ibu bilang SMP 1 Pagar Gunung, kalian jawab yes, 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 luar biasa. Bagaimana Iya, Bu. anak-anak? Bisa? Bisa. SMP 1 Pagar Gunung. Yes. Yes, Yes. luar Luar biasa. biasa. Lalu dicoba sekali lagi bagaimana anak-anak? Boleh, Bu. Dua kali, Bu. SMP Negeri 1 Pagar Gunung. Yes, 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 luar biasa. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Kelompok mana yang mau maju ke depan? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 silakan mempresentasikan. Contoh sikap amanah tadi ya, bukan? Ya, nak. Oke. Kelompok 1, contoh dari sikap amanah. Yang pertama, tidak boleh membocorkan rahasia orang lain yang kita ketahui. 2, mengembalikan barang yang dipinjam dengan bertanggung jawab. Benar, Bu? Benar sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Ayo kelompok 2, siapa yang akan mewakili maju ke depan? Saya, Bu. Silakan, nak. Contoh dari sikap jujur ya, Bu. Ya, nak. 1, tidak berkata bohong. Benar. Menepati janji, Bu. Benar. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, presentasi antara dua kelompok itu semuanya benar. Terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan soal dari Ibu. Anak-anak sekalian, apakah ya anak-anak tahu kesimpulan dari amanah dan jujur? Ayo Nur Laila, tahu? Jujur, tidak berdusta, kalau amanah, tanggung jawab yang dapat dipercayakan. Ya, benar. Ada lagi yang lain? Jujur, berbicara sesuai kebenaran. Benar. Amanah, dapat dipercaya. Ada lagi yang lain? Sudah, baiklah anak-anak. Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari sikap amanah dan jujur.
Amanah yakni tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan baik. Dan jujur itu berbicara dan perilaku sesuai dengan kebenaran atau tidak bohong. Karena amanah dan jujur ini mencerminkan orang yang Takwa. takwa. Apa nak pengertian dari kata takwa? Beriman Menjalankan kepada Allah. perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, benar sekali. Takwa adalah takut itu dalam pengertian takut kepada Allah. Ya. Orang yang takut kepada Allah berarti orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintahnya apa nak? Sholat, Ya, Wassalam. Zakat, haji. Wassalam. termasuk amanah dan jujur, Jujur. Apa yang dilarang? berbohong, Bohong. Buat dosa. Iya, Mencuri. bohong, iri, dengki, sombong, nak ya. Ya, Bu. Ya, berarti sudah tahu anak-anak tentang perilaku amanah dan jujur. Jujur. Dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, nak ya. Bu, Ya, Bu. permisi. Ya, nak. Anak-anak yang soleha, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Ibu memberikan tugas untuk minggu depan. Dicatat, nak. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Apa tugasnya, Bu? Ada 2 soal, nak ya. ya Bu. Ya. Soal yang pertama, menyebutkan dampak positif dari amanah dan jujur. Yang kedua, Bentar, Bu. ya nak. Jangan Pelan-pelan, cepet-cepet, Bu. Dua, cara menerapkan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dicatat, nak? Ya, Bu. Bentar. Ya. Sudah. Dikumpul minggu depan, nak ya. Ya, Tidak Bu. ada yang tidak mengumpul tugas. Baiklah, anak-anak, mungkin pelajaran kita hari ini selesai, nak ya. Ibu kira cukup di sini pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.